Syukran, alhamdulillah. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Allahul jalal, Allahul kamal, Allahul jamal ya Rabbana. Ya dzal jalali wal ikram wa rabbus samawati wal ardh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman dari Laskarul Islam yang saya hormati, wabil khusus kepada panitia komunitas Laskarul Islam ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengisi dalam rangka acara kajian pada malam hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Salat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benerang, yakni agama Islam. Langsung saja untuk menyingkat waktu, karena saya tahu saya bisa dikatakan telat untuk mengisi kajian ini yang harusnya jam 8, kemudian ada beberapa hal yang akhirnya membuat saya untuk telat masuk setengah jam kurang lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, saya tetap berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang tetap tetap ingin mengikuti kajian ini. Karena kajiannya mungkin teman-teman menganggap temanya itu sangat-sangat asik atau temanya sangat-sangat menarik untuk dikonfirmasi. Saya tanpa ada intervensi atau saya mengusulkan tema lain, itu nggak ada. Jadi begitu kakak-kakak admin dari Laskarul Islam ini menawarkan tema tersebut, maka saya langsung ACC gitu. Teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwasanya tema yang akan saya bawakan atau tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah fans biasa aja. Mungkin seperti itu yang ketika kita membawakan untuk kita membacakan tema daripada malam hari ini. Kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya fakta anak-anak muda di zaman sekarang, saya tidak ingin mengklasifikasikan gender tertentu. Kita secara general aja, kita secara global. Artinya gender apapun itu, di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang ketika kita lihat orang ini tuh sangat mengidolakan, sangat mengagumi salah satu atau salah dua atau salah tiga beberapa orang yang memang bergerak di dalam, saat ini kita ngomongnya dunia entertainment kan. Kamu kok ini suka banget sih sama dia, fanatik sama dia. Nanti jawaban dia itu kata siapa, aku saja, aku tetap baca Al-Quran, dan hal-hal seperti itu sebenarnya adalah pengingat untuk teman-teman ketika kita
ketika orang lain bilang, ketika orang lain itu bilang kepada kita bahwasanya kita itu mengidolakan seseorang, itu kita itu sebenarnya lagi disadari sama Allah. Ketika saat ini fenomena kita bisa mengetahui orang lain itu lewat sosial media, bahwasanya kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal orang itu hanya dengan persegi panjang yang selalu kita bawa kemana-mana, yaitu smartphone. Kita selalu bisa mengakses internet, kita selalu bisa menjelajahi sosial media, kita bisa selalu mengetahui kegiatan atau keseharian orang yang kita kagumi, orang yang kita suka itu seperti apa, tanpa kita sadari kita terlalu berlebihan untuk mengidolakan atau kita menyukai orang tersebut. Di sini contohnya bebas, mungkin salah satunya influencer dakwah, jadi jauh pemain film atau apa model dan segala macamnya, influencer dakwah juga bisa menjadi salah satu seseorang yang jatuhnya kita terlalu berlebihan dalam mengidolakan, kita terlalu berlebihan dalam mengaguminya, dan itu faktornya bisa banyak, mungkin karena dianya yang atau beliaunya yang mempunyai paras yang good looking atau terlalu cantik atau terlalu tampan begitu. Kemudian tentu saja artis atau penyanyi dan sebagai macam lainnya yang mana dia bergerak bukan pada jalan yang agamis atau religius. Begitu kita ingatkan atau begitu diingatkan oleh orang lain atau teman kita, kamu kok terlalu mencintai dia sih, kamu kok terlalu mendukung atau mengagumi atau mengidolakan dia, jawaban dia, aku biasa aja gitu, aku tetap ngaji, aku tetap sholat. Nah itu adalah sebenarnya teman-teman, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ketika kita dibilang terlalu berlebihan atau kita terlalu melampaui batas oleh teman kita, oleh orang terdekat kita atau oleh orang lain, disitulah sebenarnya Allah itu menyadarkan kita bahwasanya kita terlalu jauh. Kita pakai embel-embel atau kita melakukan intervensi dengan aku tetap sholat, aku tetap ngaji, bahwa itu tetap aja teman-teman sebagaimana bahwasanya kalian tetap melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi lain kalian juga melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah memerintahkan semua umatnya yaitu tidak lain dan tidak bukan hanyalah menyembah kepadanya. Bagaimana hati kita bisa fokus, bisa mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal, tapi kita tidak tapi kita tidak mengesahkan Allah dalam bentuk, dalam perbuatan, dalam mata, dalam tangan, dalam hati. Sehingga bentuk tunggal seperti apa yang kita tunjukkan kepada Allah ketika ada orang lain yang mengatakan kepada kita, kita terlalu mencintai, kita terlalu mengagumi, kita terlalu mengidolakan orang lain. Bentuk esanya, bentuk tunggalnya itu seperti apa? Sehingga kita sampai dibilang orang lain, kita terlalu mengidolakan makhluk lain. Kita terlalu mengidolakan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, saya juga kalau boleh cerita, tapi ini buat kita berdua aja, bukan buat saya dan teman-teman sekalian, karena kalian ada banyak. Buat kita beberapa ini, bahwasanya saya juga pernah sebenarnya dulu banget, ini zaman jahiliyah, mungkin masih zaman saya masih kecil gitu kan. Saya dulu itu pernah saya itu dulu itu pernah suka, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Saya itu dulu itu pernah suka sama yang namanya girl group dari Indonesia, yaitu JKT48. Ya, saya dulu itu pernah suka JKT48.
waktu saya SD gitu sampai MTS awal kalau nggak salah. Kemudian ya memang saya itu emang suka aja gitu, sehingga saya merasa kayaknya JKT48 ini sebagai penyemangat saya. JKT48 ini banyak orang-orang yang merasa terilhami, banyak orang-orang yang merasa termotivasi, banyak orang-orang yang merasa kayaknya oh ternyata hidupku itu sangat berharga gitu, ternyata hidupku itu nggak sia-sia setelah mendengarkan lagunya, setelah mendengarkan cerita dari para membernya, sehingga itu yang menjadi doktrin kebanyakan orang yang mengidolakan suatu uh, idol atau girl group atau boy group gitu. Sehingga tapi sebenarnya ya saya itu nggak nyaman aja, sebenarnya ada perasaan nggak nyaman tetap ketika saya melihat lawan jenis, ketika saya mendengarkan suara dari lawan jenis itu, saya ada perasaan nggak nyamannya gitu teman-teman. Apakah suara saya masih terdengar? Halo? Aman, Bun. Oke, aman. Berarti bisa saya lanjut. Nah, oke. Ini masih cerita pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Sehingga saya merasa kayak saya itu bahagia, saya itu nyaman gitu. Sampai pada akhirnya apa yang saya lakukan itu ya nggak ada nggak ada manfaatnya, tapi benar no hard feeling teman-teman sekalian. Saya nggak ada tendensi untuk menghina seseorang, atau saya tidak ada tendensi untuk menganggap bahwasanya saya lebih baik dari orang lain. No, saya di sini hanya mengatakan jikalau apa yang teman-teman lakukan itu uh, tidak disyariatkan dalam agama Islam, apalagi membuat teman-teman semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, Allah mengajak kita untuk kembali. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya gitu. Sehingga saya mengatakan, Ivan, kamu harus berubah gitu. Kamu harus keluar gitu. Ini bukan hal yang baik jikalau kamu terus-teruskan. Dan ternyata saya bisa saya bisa keluar biasa aja, sehingga saya sejak saat itu saya tidak mempunyai yang namanya uh, idola atau orang yang saya kagumi, kecuali misal tetap saya gila tetap Nabi Muhammad SAW, itu tentu saja itu adalah idola kita semua teman-teman. Terus setelah itu para ulama, para habaib ya, Habib Jindan, kemudian Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, kemudian Said Alwi Al-Maliki, kemudian Said Muhammad, kemudian kalau dari Indonesia ada Gus Baha, ada Gus Kausar, ada Gus Rizal Lirboyo, kemudian ada juga dari Langitan Gus Abdullah Gus Abdullah, kemudian orang-orang seperti beliau semua tentu saja saya kagumi, karena saya merasa beliau adalah, bukan saya merasa ya, tapi saya tahu beliau semua itu adalah orang yang enggak mengagumi atau mengidolakan orang, mengharapkan, kita berharap keberkahan dari guru-guru kita semua teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang perempuan idolanya mungkin bisa Ustazah Oki atau Ustazah Halimah Laidrus, kemudian ada banyak-banyak lainnya pendakwah dari kalangan perempuan. Tentu saja itu adalah mengidolakan yang baik gitu ya. Ambil ilmunya, lihat orang ini kira-kira kapasitas atau kapabilitas agamanya bagus atau tidak. Oh ternyata orang ini beneran alim, orang ini beneran solih. Maka dari itu ketika kita tahu bahwa orang tersebut alim, orang tersebut itu solih, tentu saja tidak tidak buruk ketika kita mengidolakan atau ketika kita mengagumi orang tersebut, bahwasanya kita itu masih jauh dari kata-kata alim, kita masih terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Tentu saja kita harus mengagumi atau mengidolakan orang-orang yang mempunyai kapasitas agama yang tinggi teman-teman. Sehingga saya itu
banyak juga teman-teman di kalangan perkuliahan yang suka sekali, masih terlalu fanatik bisa dikatakan oleh orang-orang yang sebenarnya itu pertama ya bukan orangnya Islam, kemudian mereka juga terlalu sering berhalusinasi tentang orang tersebut, sehingga saya katakan kenapa kamu mengidolakan atau kenapa kamu mengagumi dia gitu ya, karena dia itu contoh dari orang yang nggak punya apa-apa, kemudian dia berusaha dengan usahanya sendiri sehingga dia itu bisa menjadi sukses dan segala macam. Aku suka sekali dengan apa namanya gaya hidupnya yang biasa-biasa aja, terus dia juga baik orangnya gini. Karena memang susahnya di zaman sekarang kita itu bisa menilai atau kita bisa menganggap karakter orang lain atau kita bisa menilai seorang itu hanya lewat layar smartphone teman-teman. Sehingga kalau misalnya apa yang kita ucapkan kepada teman kita, terus ucapan itu mungkin sedikit tidak enak, orang tersebut akan menjadi tersinggung kepada kita, seakan-akan kita tidak menyukai apa seorang yang dia kagumi, seseorang yang dia idolakan, kayak nggak tenang gitu. Padahal udah jelas di dalam Al-Quran teman-teman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa sesungguhnya ingatlah kepada Allah, hanyalah kepada Allah, hanyalah mengingat kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Maka dari itu obat tenang itu apa? Obat tenang itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Salah satu anugerah, salah satu kesempatan atau suatu sifat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para makhluknya adalah sifat tenang. Janganlah jadi orang yang bersuudzon. Dan janganlah orang yang mempunyai sifat iri, kemudian sifat hasud, itu adalah sesuatu yang penyakit hati, kumpulan penyakit hati. Sehingga ketika kita mempunyai sifat-sifat iri hati ini, hati itu tidak akan menjadi tenang, teman-teman. Maka dari itu, bagaimana cara supaya hati itu tenang? Maka itu tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanyalah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tenang. Bahwasanya salah satu sifat orang penghuni surga itu dengan tenangnya hati, itu masyhur disebutkan dalam beberapa kitab, bahwasanya orang yang mempunyai ketenangan hati, dia itu adalah orang yang bijak, maka dia adalah orang yang sabar, bahwa dia adalah orang yang mempunyai kelapangan dada yang luas, sehingga buat teman-teman jangan lupakan juga untuk selalu senantiasa bersolawat kepada wasallam, ya, karena dengan bersolawat itu adalah juga salah satu kunci bagaimana kita tetap bisa mengikat hawa nafsu. Bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu, bagaimana cara kita itu menahan ego kita, teman-teman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu akan menguji semua hambanya, maka dari itu lakukanlah dengan sabar dan berbanyaklah sholawat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk tetap mengendalikan semua, yaitu perbanyaklah untuk bersolawat, ya. Banyaklah bersolawat, karena Allah tidak akan berhenti menguji kita para hambanya dengan ujian yang bertubi-tubi. Mungkin ujian zaman sekarang karena internet sudah banyak, sudah gampang diakses, tentu saja jaringan apapun yang terdalam dalam internet, teman-teman, kita bisa mengakses. Buat teman-teman dan teman-teman itu akhwat, maka teman-teman bisa mengakses, bisa mencari para ikhwan di luaran sana. Tapi saya yakin, saya selalu
berhusnudzon kepada teman-teman akhwat semuanya, bahwasanya teman-teman mencari event-event yang mempunyai kapasitas atau kapabilitas dalam dakwah Islam. Tentu saja undur makola walatandur mankola, ya, ingat, lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan, teman-teman. Ambil ilmunya. Ketika teman-teman berhasil menyerap, atau teman-teman sekalian berhasil untuk mencatat atau mengambil intisari apa yang teman-teman influencer lainnya sampaikan, lebih-lebih teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya teman-teman telah mengamalkan salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW dan telah menjalankan jalannya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu kita akan mendapatkan pahala. Orang yang menyampaikan yang kita ketahui dari orang tersebut, katakanlah misalnya orang Husain Basaiban, ketika beliau menyampaikan sesuatu, kemudian kita menangkap apa yang dimaksud, kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya itu akan menjadi amal jariah, itu akan menjadi pahala, ladang pahala bagi teman-teman sekalian dan para teman-teman influencer lainnya, sehingga teman-teman sekalian tidak memberatkan para teman-teman influencer lainnya dengan tanggungan dosa hisab nanti di yaumil qiyamah, sehingga kegunaan smartphone yang teman-teman gunakan sehari-hari, pulsa atau kuota yang teman-teman habiskan sehari-hari tidak akan menjadi sia-sia ketika nanti semuanya itu akan dihisab di hari akhir, teman-teman. Itu tadi, ketika sekarang zamannya sudah sangat gampang mengakses internet, kita bisa setiap detik kita bisa melihat apa sih yang sedang dilakukan oleh si A, apa sih yang sedang dilakukan oleh si B, kita bisa memantaunya secara langsung. Itu sangat-sangat mudah dengan bantuan internet di zaman sekarang. Kemudian yang kedua, perhatikan betul tata hati kita, tata niat kita, bagaimana sih untuk supaya kita itu bisa mengontrol hawa nafsu dan perasaan kita dari perasaan yang kelewat batas. Untuk orang-orang yang banyak pikir, sholatnya ditata lagi. Yakin teman-teman sekalian di sini udah pada sholat jamaah isya kan, maka dari itu perbaiki sholatnya, ditata lagi. Sebenarnya sholat 5 waktu banyak orang yang mengatakan, atau banyak orang yang tidak tertarik, karena kita tahu sifat sholat itu apa? Sifat sholat itu adalah hukum yang repetitif atau takrir atau berulang-ulang. Sehingga hukum mengatakan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu adalah mempunyai hukum akan membuat bosan orang tersebut. Sholat itu kan 1 kali 5 waktu, dilakukan setiap hari, nggak ada hari liburnya, mungkin kecuali untuk para akhwat sekalian, mungkin ada yang halangan dan segala macamnya. Tapi setelah itu kemudian dilakukan lagi sholat itu 1 hari 5 waktu, dan itu dilakukan setiap hari terus menerus, sehingga sifat kegiatan yang bertubi-tubi atau dilakukan terus menerus itu mempunyai sifat bosan. Tapi itu adalah ujian. Orang itu ada 2. Ketika orang itu melakukan sholat, itu ada 2 kecanduan. Sama-sama candunya, tapi bedanya yang satu canduan untuk melakukan, yang kecanduan untuk meninggal. Karena itu bedanya orang, teman-teman sekalian. Maka dari itu saya harap kepada teman-teman sekalian bahwasanya kita selalu dijadikan oleh
busnya keluar ya? Oh iya. Jaringannya. Wah, sepertinya kendala jaringan beliau. Putus-putus. Tadi nggak dengar lagi. Ada 2 orang apa? Putus-putus. Apakah suara saya terdengar? Ah, ya. Aman sekarang. Tadi putus-putus, Gus. Ya, dari mana ya tadi? Yang apa? Yang ada 2 orang itu. Itu Apa? tadi putus-putus dari situ. Yang ada tipe apa? 2 orang, tipe 2 orang itu. Oke. Iya teman-teman. Ketika kita sudah bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu, kemudian ego atau perasaan kita. Jadi kita itu hati itu jangan sampai lepas kendali atau kita yang dikontrol oleh hati, justru kita lah yang harus mengontrol hati. Jadi ketika orang itu senantiasa untuk berzikir, senantiasa untuk bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholatnya juga benar, oh itu udah pasti orang itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan fasik dan perbuatan munkar. Sehingga ketika teman-teman sholatnya sudah benar, ketika teman-teman sholatnya itu sudah baik, maka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukanlah doa-doa kita yang dikabulkan, doa-doa kita yang diwujudkan terlebih dahulu. Kita minta mobil, kita minta pasangan yang ganteng, yang kaya, yang baik, agama yang bertanggung jawab dan segala macamnya. Bukan teman-teman, bukan seperti itu yang didatangkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tentu saja ketika kita dijauhkan, ya, menurut ayat tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya ketika kita sholatnya sudah baik, sudah benar, kita dijauhkan dari perbuatan fasik dan mungkar. Tentu saja apa? Perubahan diri kita yang menjadi lebih baik. Seperti apa? Kita ketika kita sudah merasakan diri kita ada perubahan, kok kayaknya aku ingin senantiasa membaca Al-Qur'an. Kok aku ingin selalu aku ingin selalu sholat sunnah, yang mungkin awalnya nggak pernah sholat sunnah, akhirnya dia menjadi suka sholat sunnah. Kok aku sepertinya mau minta untuk jamaah sholat terus ya, rasanya pengen jamaah terus. Nggak hanya ingin kecanduan dalam ibadah lainnya, tapi juga mamnu alal la syari'ata fid din, tidak tertarik atau tertolaknya hati untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama. Mungkin ketika kita ada mau melakukan kesalahan, hati kita itu akan berkata nggak tepat, nggak cocok, maksudnya nggak tepat, bahwasanya ini bukan sesuatu yang baik gitu. Kamu janganlah, kita mempunyai barometer sendiri dalam hati kita bahwasanya ini untuk perbuatan yang nggak baik, kamu jangan dekati. Kamu harus melakukan hal ini karena hal ini pahalanya besar. Kita selalu senantiasa berdoa. Mungkin ketika teman-teman makan langsung pergi aja, kita akan ingat baca doa dulu. Kita setelah makan kita baca doa, kita mau tidur, bangun tidur, mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, dan berbagai macam lainnya, kita senang baiknya Allah ketika dunia yang didatangkan kepada kita.
Allah mendatangkan nurnya, Allah memberikan cahaya dalam hati kita untuk dinyalakan bahwasanya diri kamu sudah menjadi orang yang menjaga sholat. Maka dari itu aku akan menjaga hidupmu, aku akan membantu segala permasalahanmu. Itu yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang didatangkan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat baik sekali. Bukan permintaan kita yang minta berapa miliar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salat kita benar, bukan karena orientasinya bukan itu. Kan kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah perbaiki sholat teman-teman sekalian. Sehingga dengan tiga hal ini semoga senantiasa Allah itu akan menjaga diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa mengontrol perasaan bahwasanya siapa sih orang yang patut kita kagumi? Ya tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa seperti itu? Karena jelas Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, orang yang makhluk yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin kita tidak mengidolakan beliau karena beliau mencintai kita, maka kita alasannya adalah karena beliau adalah satu-satunya makhluk, bahkan beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan kita, yang bisa menolong kita, memberikan syafaat hari akhir kita, di hari pertimbangan kita, di hari menyeberang jembatan, bahkan sampai kita beliaulah yang membantu kita, beliaulah yang membimbing kita. Teman-teman sekalian, semua pasti mau dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin teman-teman yang perempuan juga pasti ingin dibimbing oleh Sayyidah Fatimah Zahra, pemimpinnya para perempuan surga, teman-temannya. Ketika bahkan Allah itu tidak akan mengizinkan siapapun orang yang masuk surga kecuali tangan babal jannah atau tangan surga itu pertama kali dibuka oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah pun sudah mendekat ke pintu surga dan mau membuka pintu, malaikat Ridwan berkata, "Man babal amamal babal jannah." Siapakah itu gerangan yang berada di depan jannah? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Kemudian malaikat Ridwan, Wallahi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke dalam pintu surganya Allah kecuali menunggu dari perintah atau seruan atau tangan mulia dari engkau wahai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang dibimbing oleh beliau. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kita adalah termasuk orang yang memberikan rahmat, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita mencintai orang atau kita mencintai sosok tersebut, bahwa satu-satunya orang yang wajib kita cintai, yang wajib kita idolakan, yang wajib kita kagumi, tempatkanlah cinta kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta kalian tidak akan pernah salah, teman-teman. Maka itu adalah benar-benar cinta sejati. Kita tidak pernah melihat kedua sosok zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zat fisiknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihatnya secara langsung, tapi kita bisa mengimani, kita bisa mengagumi, kita bisa mengidolakan. Maka sesungguhnya cinta sejati itu adalah bukan pembuktian kepada materi, tapi cinta sejati adalah pembuktian kepada hati, teman-teman. Ya, apapun itu, kita tidak perlu, misalnya kita sama orang, kita ngomong cinta, kita juga pasti harus membuktikan cinta tersebut. Misalnya mau beli kado, kita keluar uang, kita mau beli A, kita keluar uang, kita beli B, kita keluar uang, C, kita keluar uang. Tapi ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketika kita cinta sama Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak membutuhkan itu. Itu baru yang namanya cinta sejati, baru. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita jauh dari Rasulullah, maka patut bagi kita untuk bersedih. Celakalah hati kalian ketika kalian tidak mempunyai rasa bersedih ketika teman-teman sekalian jauh dari
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perasaan kita sudah mati, perasaan kita sudah dijauhkan, kita sudah istighfar dari Allah sehingga satu-satunya yang bisa membuat kita kembali adalah kita ada taubatan nasuha. Maka sebelum lampu merah terjadi, sebelum lampu kuning terjadi, ada baiknya kita semua senantiasa untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga perbaiki sholat teman-teman. Itu tadi yang seperti saya sampaikan ya, bahwasanya mungkin materi yang saya sampaikan bisa membuat teman-teman sekalian terbuka hatinya, bahwasanya orang yang wajib kita cintai yang bisa memberikan syafaat. Saya pun juga tidak bisa memberikan syafaat kepada teman-teman. Saya tidak bisa memberikan rahmat kepada Allah untuk teman-teman. Saya juga tidak bisa memberikan pertolongan ampunan kepada teman-teman. Maka dari itu juga biasa-biasa saja sama saya atau orang-orang influencer lainnya, bahwasanya yang bisa memberikan itu semua hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.